Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Allahumma rahmana bil Quran, Allahumma rahmana bil Quran, Allahumma rahmana bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang hadir di sini kayak posisi semua ini. Pembahasan kita memang pembahasan yang mungkin sudah masuk dari beberapa runtutan majelis malam Ahad. Kali ini spesifik bagaimana kita membahas tentang ta'aruf. Kenapa? Karena kita ingin memahami ta'aruf dalam konsep Islam yang benar, ya, agar jangan sampai tertipu dengan berbagai macam istilah yang justru akhirnya merusak. Karena salah satu fenomena akhir zaman adalah merancur-rancur istilah, ya. Sayati ala nas zamanun yasumul ala syai'in bighari ismuha. Akan datang suatu masa di akhir zaman, kata Rasul, di mana seseorang namai sesuatu bukan dengan nama aslinya. Seperti khamar disebutnya sekarang alkohol 0%, ya, tapi khamar aslinya. Hakikatnya judi disebut undian berhadiah. Sebenarnya pacaran tapi disebut ta'arufan. Sebenarnya bukan mahram disebut beradik kakak angkat. Pas saya ngeliat, ternyata saudaranya berat banget, ngangkatnya gimana sih? Ini juga nggak logis. Jadi ini fenomena akhir zaman. Karena itu kita memahami ta'aruf dalam konsep yang benar, supaya kita tahu secara teknisnya bagaimana. Setelah ini, bagi yang mau saya bantu nggak ada masalah, nanti difasilitasi oleh Mas Fajri, nanti kita akan bantu bagaimana ta'aruf. Kenapa kita ta'aruf? Karena Rasulullah sendiri yang menganjurkan dalam hadisnya, unzur ilaiha fa innahu aqra an yu'dala bainakum. Rasul mengatakan bahwa lihat dulu. Ketika ada seorang sahabat dengan pede yang mengatakan, saya ingin menikah Rasul, saya pengen nikah Rasul, sama siapa? Sama si fulana gitu, dan saya ingin segera gitu, ya. Mungkin udah ngebet banget. Maka Rasulullah mengatakan unzur ilaiha. Hadis ini memberitahu bahwa kebetulan memang kenapa disebut lihat dulu, karena ada sesuatu di wajah wanita Madinah, ya, karena disebutkan wanita Madinah itu sebagian besar itu matanya agak juling, ya. Jadi disuruh lihat dulu, ya. Jangan-jangan nanti malah itu membuat kamu malah gak nyaman. Dari hadis ini
secara hakikat memang berkaitan dengan nazar. Nazar itu maksudnya melihat dari bentuk fisiknya. Tapi karena kita memakai kaidah di sini bahwa tujuannya adalah an yufdama bainakuma, maka yang membuat supaya langgeng itu ternyata bukan pandangan pertama. Ya, bukan karena kecantikan. Maka perlu ada faktor lain yang membuat langgeng. Maka ta'aruf dalam hakikat yang benar bukan mengajak supaya sekedar lihat fisik, tapi juga lihat faktor-faktor yang lain yang membuat supaya pernikahan ini berjalan dengan nilai ibadah. Inilah hakikatnya. Maka jangan sekadar lihat saja secara fisik. Ya, karena yang namanya kecantikan itu kan ya akan selalu berubah. Ya, orang cantik nanti juga udah tuanya bakalan jelek juga kan gitu, pasti ya. Nah, kalau sementara orang jelek ya kan jelek juga makanya kalau dibilang carilah istri yang istiqomah gitu. Dari jelek ke jelek lagi kan istiqomah gitu. Ya, kamu istiqomah banget gitu. Di awal nikahin sampai sekarang nggak pernah cakep nih kan istiqomah gitu. Jadi kalau dari cakep ke jelek itu nggak istiqomah gitu. Padahal ini jadi. Nah, karena itulah pentingnya kita di sini untuk melihat. Nah, karena itu nazar di sini bukan sekedar fisik kalau kita mau melihat dari hakikat tujuannya. Yaitu nazar di sini adalah secara utuh totalitas pribadian, ya. Apa yang dimiliki oleh calon pasangan itu yang membuat kita bisa merasa bahwa hidup bersama dengan dia ujung-ujungnya adalah bersama di surga. Ya, itu yang pertama. Nah, hadis berikutnya yang menjadi penyebab kenapa harus ta'aruf, karena hadis yang sangat populer, tunkahun nisa ilil arba'. Wanita dinikahi atas 4 hal, tentu juga laki-laki juga atas 4 hal juga. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar tidak titin taribat ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bisa karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. 4 hal ini, maka kata Rasulullah, pilihlah olehmu yang memiliki agama supaya kamu beruntung, ya, supaya kamu tidak menyesal, Maka 4 hal ini menjadi salah satu standar yang mau kita lihat. Tapi dari 4 hal ini, ya, mulai dari kecantikannya, dari harta keturunannya, itu yang paling utama adalah agamanya. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya dari memilih ta'aruf itu kita harus menyesuaikan dengan tujuan pernikahan. Maka saya ingin katakan bahwa jika kita tujuannya pengen ke Bali atau maaf yang terdekat di sini misalnya ke Bogor, maka kendaraan yang kita pakai adalah kendaraan yang akan menghantarkan kita ke tujuan tersebut. Nah, itulah kendaraan itu yang kita seleksi. Makanya itulah yang disebut dengan ta'aruf. Apakah pribadi ini, pasangan ini, ya, dia supir ugal-ugalan, ya, yang kalau bawa itu udah gak inget di mana rem, ya, pokoknya dia hanya ingat pedal gas aja, sama bunyi klakson, sama batu buat melempar ada orang di depan, kan gitu doang. Nah, kalau ada supir ugal-ugalan yang begini, insya Allah sampai, ya, sampai kuburan, kan gitu. Ya kan gitu, dia nggak sampai tujuan pernikahan yang awalnya, maksudnya tujuan yang awal ke Bogor malah ke rumah sakit Bogor. Nah, ini yang bahaya. Karena itu tugas kita adalah mengenal dulu tujuannya apa, sehingga dari ta'aruf itu kita mencari yang kira-kira mencapai dari tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Ada 4. Ya, pertama disebutkan di dalam ayat surat Ar-Rum ayat 21 nih. Bagi yang sering hadir di majelis nikah, insya Allah sudah hafal ayat ini di luar kepala. Ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tujuannya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, kita tidak bahas ini secara detail, tapi sakinah itu dasarnya adalah rasa nyaman. Ya, dimana makna sakinah itu salah satunya adalah nyaman secara psikis, tentram, dan membuat betah. Makanya sakinah itu bermula dengan akar kata sakat.
Sakan itu artinya tempat tinggal. Artinya keluarga sakinah itu adalah yang betah berada di tempat tinggal, ya. Makanya dalam Quran sebutkan waja'ala bainakum waja'ala buyutakum sakana lahum. Kami jadikan rumahmu menjadi tempat yang betah berada dalamnya. Jadi sakinah itu artinya betah. Makanya ciri keluarga sakinah adalah yang suami selalu pengen pulang, ya. Kalau di kantor selalu melirik jam dinding, jam rusak kayaknya. Ya, tadi jam tuh jam 1 terus nih baterainya kayaknya gitu. Kalau selalu melirik jam dinding pengen pulang tuh tanda masih sakinah. Dimutasi keluar kota selalu biaya paling bengkak pulsa karena pengen nelpon, itu tanda masih sakinah. Bahkan nggak betah lama-lama. Pulang kantor bos nawarin makan, ya, di restoran Sushi Miyabi itu, ya. Kan ada restoran Sushi Miyabi, ya, mie ayam babi, bukan? Saya nggak tahu itu apa itu, ya. Saya nggak pernah nyobain. Kemudian dia berpikir, enggak deh, enakan masakan istri. Meskipun sayur asam, tapi asamnya asli dari istri, kan gitu, ya. Bener loh. Itu seasam-asamnya sayur asam lebih nikmat asam dari istri, bener. Sumbernya jelas, kan gitu. Nah, jadi ketika dia kebayang itu, dia mikir pengennya pulang aja. Maka dia bilang, bosnya boleh dibungkus enggak? Itu tandanya dia pengen pulang, ya. Bahkan husnuzon aja kalau teman kantor kita terus selalu terlambat ngantor, masih sakinah. Karena baru berangkat 3 langkah, belum cium keningnya istri, ya. Gitu, ya. Kita sensor sedikit, ya, bagian ini, ya. Karena nggak pernah ngerasain, ya. Jadi masa cium yang istri kan nggak mungkin, ya ada. Jadi kita tahu di sini, oh ya, tandanya makanya yang terlambat. Jadi kan saya terlambat nih, kan mungkin masih sakinah, kan gitu, ya. Karena saya tadi pulang dulu dari puncak, jadi saya dari puncak, ya belum ngomong dulu sama istri, kan gitu, ya. Jadi saya pulang, gitu, ya, ngomong sama istri, nih mau berangkat ngisi kaum jomblo, gitu, ya. Saya bilang, iya nih wajib kita nih, karena jomblo ini sekarang, ya, rating tertinggi, ya, CASI, saya bilang, ya. Oh ya gitu, ya udah saya berangkat gitu, ya. Jadi saya tadi dari puncak ngisi Yis Al Azhar. Sebagian peserta saya cerita ini lah, ada yang minta nebeng pulang. Terus nebeng pulang. Sebelum enggak acara kamu di sana. Nah, saya pulang dulu ke rumah gitu, ya. Rumah, terus kembali. Jadi saya terlambat itu, mudah-mudahan curiganya karena masih sakinah, kan gitu, ya. Jadi gitu, sakinah adalah membuat orang pengen pulang, ya. Jadi kalau misalnya betah lembur tuh sakinah, ya, senang banget di akal gini, ya, nggak lupa gitu, nah itu nggak sakinah, ya. Jadi sakinah tuh magnet pengen pulang, bukan karena rumahnya dipasangi AC setiap 3 langkah, bukan. Itu hanya ada di toko Toshiba itu, ya. 3 langkah tuh ada AC-nya. Ini juga nih, kan gitu, ya. Bukan karena itu, tapi karena ada sesuatu yang dirindukan, ya, itu sakinah. Ya makanya Bang Toy itu gak sakinah, ya. Karena udah 3 kali lebaran gak pulang. Ntar kita hitung lebaran besok pulang. Sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu yang disebut oleh para ulama bergairah. Bergairah yang di salah satu kesimpulannya dia tertarik secara fisik. Sehingga ciri keluarga mawaddah adalah memandang pasangan itu adalah tertarik gitu, ya. Jadi pengen nempel terus. Jadi kalau ternyata memandang pasangan godul basor gitu, itu bukan mau sama suami godul basor. Karena saya istri soleha, ustadz enggak, sama suami wajib melotot. Wah. Terus istri di dapur, suami nempel di dapur, gitu. Itu namanya mawaddah. Selalu pengen nempel, ya, selalu pengen bersentuhan. Itu mawaddah. Berikutnya rahmah, kasih sayang, mana saling mencintai. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Kalau bertepuk sebelah tangan biasanya itu tepukkan di atas bis yang lagi padat. Satu lagi kan ya, yang bertepuk sebelah tangan gitu. Lalu 3, yang keempat, tujuan hakikinya adalah barokah. Barokah itu disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Sejatinya dulu orang Arab kalau ada majelis nikah mendoakannya dengan kalimat birrifa wal banin. Semoga kalian rukun dan banyak anak.
doa jahiliyah. Jangan dilakukan lagi, karena Rasulullah ketika mendengar doa ini diminta diganti, karena doa yang benar barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, ini sering doain orang, dan doanya balik lagi ke kalian semua ya. Ya, sama siapa nggak tahu. Jadi barokah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maknanya banyak, salah satunya adalah bertambahnya kebaikan. Maka suatu pernikahan itu bersama pasangan makin baik. Ya, justru bukan masih makin terperosok, makin baik. Yang sebelumnya sholat malamnya itu kurang, ketika bersama pasangan sholat malamnya nambah. Ketika masih jomblonya itu bacaan hafalannya karena saking ikhlasnya cuma surat Al-Ikhlas kan gitu, maka besok nambahlah satu ayat lagi ya, surat Al-Fatihah gitu. Jadi empat tujuan pernikahan ini hanya bisa diraih dengan ta'aruf. Cuma perlu digarisbawahi bahwa ta'aruf itu bukan satu-satunya jalan. Ta'aruf itu bukan satu-satunya jalan dengan nanti akan kita bahas. Karena bisa jadi ada yang tidak pakai model ta'aruf. Ya, dia sudah kenal dari berbagai macam kabar, ia nikah ya. Kalau yang pernah ikut kajian saya beberapa bulan yang lalu ya, saat saya masih kurus waktu itu, saya ingat banget beratnya masih bawah 60 gitu. Saya pernah ngisi di sini dan berat yang stabil. Nah itu, ya. Kalau sekarang entah timbangnya rusak atau saya nggak tahu. Nah itu saya ingat saya pernah bilang bahwa sejatinya pernikahan itu punya beberapa tujuan mulia, ya. Mungkin panitia bisa menampilkan kapan-kapan slide-nya lagi. Jadi nanti mudah-mudahan saya usul bahwa materi dari Majelis Malam Ahad ini bisa jadikan satu buku, ya, yang akan di-share tulisannya kepada yang rutin hadir. Ya, nanti kita akan berikan mulai dari awal materinya sudah pantas akad nikah sampai di jalan Allah akad nikah itu kita akan bahas itu. Nah itu saya sebutkan ada orang yang menikah tidak butuh ta'aruf, gak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah melihat ada seorang sahabiah yang nangis karena ditinggal suaminya, maka Rasulullah menghibur yang mengatakan, maukah kamu menjadi istriku? Kan simpel, baru nangis, langsung hibur gitu. Makanya sering-seringnya nangis pinggir jalan kali. Ada aja Ustaz lewat, nangis gitu ya. Itu dikasih recehan gitu. Ada kembaliannya nggak, kan repot gitu. Nah, maksudnya Rasulullah pernah melakukan itu. Dan Rasulullah nggak berpikir gini, boleh minta CV-nya nggak? Ya nanti kita tukeran CV, terus kita taruh, nggak begitu. Termasuk Rasulullah nikah sama Aisyah juga nggak pakai model ta'aruf yang kita kenal dengan sekarang. Nikah sama Aisyah sudah langsung lamar, tidak pakai proses ta'aruf. Tidak duduk di suatu majelis terus difasilitasi Abu Bakar, terus silakan Rasul memperkenalkan diri, tidak ada. Nama Muhammad, pekerjaan Nabi, nggak ada. Nggak ada memang gitu. Terus gimana visinya? Nggak ada, memang langsung nikah. Makanya saya bilang bahwa ada beberapa model pernikahan yang kali ini kita bahas tentang salah satu jalan ta'aruf. Tapi bukan berarti ini satu-satunya jalan. Ya, dijodohkan saja bisa jadi ya, dari kecil jodohkan sudah dia berpikir ini bagian dari ibadah kepada Allah, menyenangkan hati orang tua, menikah selesai halas. Menyenangkan hati orang tua, membahagiakan pasangan, bisa jadi itu jadi jalan yang benar. Tapi sedikit yang merasakan ini sebagai sebuah jalan. Karena itu ta'aruflah yang kita coba pahami sebagai salah satu jalan. Ya. Nah, yang ini saya katakan ta'aruf lagi-lagi bukan pacaran. Ya, tadi jangan terjebak dengan istilah. Ya, apapun istilahnya, kalau yang namanya Ustaz, saya kan gak pacaran, cuma ta'arufan. Cuman supaya kita makin akrab, ya saya janji malam ini nonton Annabelle. Ya. Kan gitu ya. Pengen tahu aja dia itu menyeramkan mana Annabelle-nya kan gitu ya. Terus besok apa? Besok nonton Cherry Bell gitu ya. Besok lagi lagu Jingle Bell, udah banyak aja ya. Jadi kalau dia sudah melakukan ini, maka dia terjebak. Enggak, kita Ustaz gak pacaran. Saya pernah deh datang suatu hari dengan berdalih, enggak Ustaz, kita cuma ta'arufan.
Saya bilang justru di dalam Quran gak ada larangan pacaran, gak ada ayatnya wala tafacarun, itu gak ada. Cari aja mau percaya. Yang diharamkan itu kan pertama adalah berkhalwah. Ya, yang diharamkan adalah berikhtilat, hati yang kotor, bersentuhan, memandang dengan nafsu dan sebagainya, itu diharamkan. Maka konteksnya kalaupun mau pacaran, saya bilang, apalagi ada istilah yang baru dari Dignas, pacaran sehat itu. Saya repot nih pacaran sambil berlari berapa kilometer. Setelah itu harus diet, sehat kan gitu banget ya. Saya juga nggak tahu. Ya. Dan itulah yang akhirnya ditipulah kita dengan berbagai macam istilah. Maka ta'aruf lagi-lagi tetap ada syariat, ya, yang mengikat, ya, dan tidak bisa ditipu dengan berbagai macam istilah. Jangan terjebak misalnya karena saking kuatnya ta'aruf, terus merasakan ini sudah calonnya, terus akhirnya dijebaklah oleh setan untuk bagaimana melakukan hal-hal yang merusak suasana, merusak hubungan. Maka pertama, ta'aruf hanya bisa berjalan mulus sesuai syariat kalau ada fasilitator yang paham. Jadi tidak ta'aruf kalau cuma berdua. Jadi ta'aruf harus minta tolong ustadz atau siapapun, bang, mbak, bantu saya ta'aruf sama si fulan atau fulan. Saya ingin kenalan, nah itu baru ta'aruf. Tapi kalau sekedar chattingan dan sebagainya, bukan ta'aruf. Itu jebakan setan untuk bagaimana dia berkhalwat. Walaupun sekedar chatting, karena chatting itu bisa jadi khalwat dengan satu indikasi. Chatting dengan lawan jenis bisa jadi suatu khalwat yang haram dengan satu indikasi. Apa indikasinya? Kalau pembicaraan kita di media chatting atau WhatsApp atau BBM takut diketahui oleh orang lain, itu dosa. Itu maksiat. Karena ciri dosa menurut hadis Rasul adalah apa yang kamu takut diketahui oleh orang lain, itulah dosa, hati tidak bisa mau. Ya, makanya ketika chatting kita kalau sekedar iseng sama teman kampus nanya kan gitu ya, apa kabar, gitu, tadi kuliah apa, temannya datang, habis ngobrol sama siapa gitu ya. Terus dia melihatkan itu biasa aja sama si ini, oh gitu. Tapi ketika dia menanya apa kabar, dia bilang gimana, baju kamu warna pink gambar Hello Kitty bagus banget kan, gitu. Aku tuh suka gitu. Besok boleh Hello Kitty-nya diganti sama SpongeBob misalnya. Kan udah mulai gitu ya, bisa aja gitu ya, bisa dong, kan gitu ya. Setelah itu temannya datang, kemudian lagi chat langsung di close, di end chat, maka itu sederhana sekali. Jadi kalau tiba-tiba teman datang lagi sama bicara sama ikhwah siapa, bahkan SMS yang kita takut diketahui, dengan itulah. Jadi makanya kenapa indikasi inilah yang harus kita pahami. Harus ada fasilitator. Kenapa? Tujuan fasilitator bukan membuat ribet, tapi menjaga suasana keberkahan. Karena intinya akan datang keberkahan kalau proses di awal itu berada dalam kebenaran syar'i. Jadi jangan sampai membawa baju kotor, pakaian kotor, dan tanda kutip yang kotor-kotoran ke dalam rumah tangga yang baru. Ya kita ingin semuanya bersih, sehingga jangan sampai banyak hal yang berkaitan ketidakberkahan itu mulailah akan menjadi pengganjal dalam relasi pasutri dan termasuk dengan anak. Tiba-tiba mulai emosian, mulai gampang marah dan sebagainya. Jadi lagi-lagi proses di awal terjaganya kesucian pernikahan, prosesnya mempengaruhi juga bagaimana keberkahan rumah tangga. Ya, keberkahan rumah tangga. Dan karena Rasulullah mengatakan hadisnya bagaimana tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Jadi dilarang berduaan. Ya, karena yang berdua, kalau berdua yang ketiga setan. Ya, tapi jangan salah pahami, lagi asik berdua temennya datang setan itu. Gue lagi berdua digangguin. Benar-benar nih hadis Rasul. Nah, ini salah paham ya. Ya, ini dia tuh. Ya, jadi bukan begitu. Kenapa? Karena jangan sampai saya katakan penekanan di sini. Karena banyak yang datang ke saya bilangnya ta'aruf, saya mendikasikannya pacaran. Ya, konsultasi sama saya, Ustaz, saya ta'aruf sama si fulana. Saya mendebak ini bukan ta'aruf tapi sudah masuk kepada pacaran. Ya, kenapa? Karena tipu daya pacaran itu ada 4 yang kita harus pahami. Apalagi kalau sampai kita pacaran beneran itu, pertama tidak akan pernah kita mengenal karakter lewat pacaran, dijamin. Tidak akan pernah mengenal karakter lewat pacaran.
saya kan Ustadz pacaran tuh supaya mengenal dia lebih dekat. Ya, ketahuilah saat pacaran, menurut penelitian dari para psikolog, kita menampilkan yang disebut adalah dramaturgi atau akhlak buatan. Ya, dalam istilah bahasa Arab, akhlak tasannuf, akhlak buatan. Ya, sehingga orang pada saat pacaran kelihatan dia baik banget. Ya, laki-laki mesra banget. Ya bayangin, Ustaz, lagi jalan berdua ada nyamuk deketin saya dikejar-kejar nih Ustaz. Saya nggak tahu nih, sampai naik angkot dia ngejar nyamuk misalnya. Wah, romantis, bayangin sebelum nikah ada nyamuk dikejar. Apalagi setelah nikah dia akan menjaga perasaan saya, kan begitu. Ini tipuan. Ya tipuan pacaran begitu. Maka laki-laki akan muncul jadi pemberani di saat awal-awal pacaran, karena belum dapat apa yang diinginkan. Ya, dia akan jadi pemberani ketemu preman, macam-macam loh. Pacaran tuh, apa lo? Kan gitu. Ketika preman nggak ada, aku bagus. Sampai pipis deh betul, gitu kan? Jadi bercanda, itu cewek saya bang, damai, kan gitu ya. Jadi begitu. Si cowok sejatinya dia hanya menampilkan karakter yang disebut dengan akhlak tasannuf. Ya, si perempuan juga gitu karena dia ingin dianggap sebagai istriable, ya. Istilah baru, ya. Ya, istriable itu dianggap pantas jadi istri, maka dia akan menampilkan kemampuan dia, ya. Lagi acara organisasi bersama, dia ngambil urusan dapur, ya. Ya, dia pikir dulu kan pernah gagal di dapur rekaman, sekarang di dapur yang lain. Jadi dia ambil itu dapur, dia mulai masak, ya. Walaupun masaknya cuman ya urusan mie doang kan gitu ya. Pagi mie goreng, ya. Siang mie rebus, ya. Malam mie goreng direbus, ya. Pagi mie rebus digoreng. Ustaz sekarang nggak pakai mie rebus goreng lagi, mie kukus ya, sama aja. Mie doang misalnya. Jadi itu doang, sekalinya masak air angus gitu misalnya. Nah, pada saat awal menikah, pada saat pacaran, semuanya serba baik. Tapi setelah menikah, barulah ketahuan karakter aslinya. Ya, ternyata si perempuan tidurnya ngorok. Lu ngorok gitu. Lu juga buketek. Berantem tuh bisa, itu urusan gara-gara. Makanya banyak yang pacarannya 8 tahun, nikahnya cuma 8 bulan. Ya, karena bukan gak terima kekurangan pasangan, tapi dia merasa dibohongi selama ini. Ya, dibohongi karena dia merasa selama ini gue dibohongin. Ternyata yang kalau lu bilang bahwa rumah itu yang banyak itu rumah paman lu kan gitu ya. Itu juga paman lu ternyata juga paman jauh ya. Dia sepupunya dari bapak lu, terus temannya sepupu bapak tetangga lu. Udah nggak tahu di mana nasabnya kan gitu ya. Jadi udah. Banyak orang yang tertipu di sini. Maka saya bilang tidak akan mengenal karakter lewat pacaran. Bagi yang sekarang pacaran, kalau tujuan yang ingin menikah segera putuskan. Ya, putuskan. Bilang sama calon kita lanjutkan ke KUA atau ke KPK. Ya, ini cuma 2 itu. Ya, KPK gitu. Ya, karena banyak yang dirugikan yang terkait ini saya. Oke. Dan yang kedua, pacaran itu juga saya bilang seriusnya mau nikah, padahal biasanya mohon maaf kadang coba-coba, sekedar tester, khususnya perempuan, ya, pengen tahu aja bagaimana sih rasanya pacaran, ya, tapi pilihannya nanti kalau menikah juga punya pilihan baru, kan gitu, ya. Saya selalu mengibaratkan itu orang itu kayak pacaran itu kayak beli buku di toko buku. Jadi kalau pernah ke Gramedia nggak? Ya, ya. Jadi jaga motor. Ya, kan kalau kita di buku, misalnya buku bagus, buku apa yang bagus? Ya buku itu ya, buku tulisan dunia. Bagus kan? 58 halaman kurang. Nah, misalnya bukunya bagus, itu kan biasa disegel tuh. Kita buku, terus kita baca, gitu. Itu buku yang bagus ini nggak kita bawa ke kasir. Kenapa? Karena udah dibuka nggak ada segelnya. Padahal baca yang ini terus kita taruh ke rak yang dibawa ke itu kan, yang disegel, yang dibungkus. Makanya realita pacaran adalah pacaran sama dia, nikahnya sama temennya. Sakitnya itu di sini. Saya paham rasanya.
kayak kita beli jeruk, bang jeruknya manis, bang manis, saya sih nggak mungkin bohong, cobain. Dia dibawa pulang tuh yang mana, bukan dicobain. Kan nggak bilang, manis bang, bawa bang ini, nggak mungkin. Padahal dicobain yang ini, kayak main pulang nono kan logikanya gitu. Ya, itulah logikanya pacaran begitu. Dia cenderung coba, tapi nanti pas nikah orang lain yang nikahin. Nah ini yang terjadi. Berikutnya merasa memiliki pada statusnya nggak jelas. Ingat, pacaran itu nggak punya kekuatan hukum tetap. Karena nggak ada komisi urusan pacaran nasional tuh nggak ada. Makanya nggak bisa ngadu, pacar saya selingkuh. Soal. Tapi kita udah bersepastinya di bawah toge. Bodoh amat. Tapi derita lu kan gitu ya. Jadi ketika kita bilangin nggak bisa ngadu, nggak bisa apa-apa, makanya saya boleh katakan maaf gitu ya. Pacaran selingkuh itu wajar nggak ada. Dalam pengertian wajar itu adalah kita nggak bisa mengikat dia. Sementara mohon maaf, kalau ada yang nikah, ada yang selingkuh atau apa, kita bisa minta Allah melaknat si fulan atau fulanah pasangan itu, atau minta hakim untuk menengahi. Ya, jadi nggak ada. Jadi jangan merasa memiliki. Jadi dengan sudah merasa dia memanggilnya, ya, hei papa, pipi, bibi, gitu. Setelah putus manggilnya udah jangan. Karena udah dulunya waktu pacaran udah terlanjur memanggil papa mama kan gitu ya. Iya, manggil papa mama. Lebih ngaco udah hey ay, hey beb, ayah atau bebek. Ya satu ay, beb gitu ini bahaya lagi gitu. Ya nikah manusia bukan gitu. Makanya nggak ada. Berikutnya yang keempat, pacaran itu bilangnya, tapi gara-gara pacar saya, kalau saya di kampus IPK terancam kumlot. Iya, sombong gitu. Saya ngajarin matematika meremeh 100 gue lah gitu. Gimana ceritanya? Pakai joki kan gitu ya. Ada kasus kayak gini, ada orang merasa termotivasi dengan pacaran, dengan pasangannya gitu. Ini jebakan. Karena motivasi dibangun atas hubungan yang tidak halal itu tidak ada keberkahan. Ketika putus maka rasa sakitnya luar biasa. Pada saat awal pacaran mungkin dia seolah-olah dinaikkan motivasi ke atas langit, tapi ketika dikhianati seolah-olah dijatuhkan dari atas Monas. Sakit nggak kira-kira? Enggak, karena langsung mati tuh. Bener, lagi mau kan? Sakit udah mati itu. Wah, berarti nggak pernah ngerasain ya. Oke, coba-coba ya. Itu yang disebut dengan cinta ini membunuhku. Ya, denasib ya. Iya denasib. 4 hal ini itu adalah tipu daya pacaran. Maka siapa yang memutuskan pacaran untuk mengenal hanya tertipu, khususnya perempuan, ya, yang perasaannya dominan, berharapnya banyak, ya, dipuji dikit langsung kelepar-kelepar, itu ya, ya, soalnya inilah salah satu yang oke. Karena itu mari kita melihat untuk tujuan ta'aruf itu supaya udah jam 9 ya. Sampai jam berapa kita? Setengah 10. Oke. Di sini nggak ada tempat nginap, ya. Mohon maaf, atau ini bukan tempat nginap ya. Jadi silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Karena mudah-mudahan rumahan. Tempat di rumah ada siapa nunggu nggak ada ya? Iya, saya lupa. Kalau saya kan ada ya. Berarti saya harus pulang cepat ya. Oke, tujuan ta'aruf dari 4 hal tadi. Ya, tadi apa? Pertama, kecantikannya, apalagi hartanya, apalagi keturunannya, sama terakhir agamanya. Khusus harta dan kecantikan itu kita butuh waktu nggak perlu lama. Sekilas, emang orang bisa mengakurasi cantik itu sampai bertahun-tahun. Sampai dia datangkan itu dari SNI, Standar Nasional gitu. Menurut apa dia layak kan disebut cantik? Kalau layak tolong dikasih label gitu. Kan nggak mungkin ya. Udah ngeliat, wah udah cukup. Makanya khusus cantik yang penting itu adalah kaitannya khusus nazar yang minimal kita tidak merasa nyaman keberadaannya. Karena standarnya
cantik itu relatif, jelek itu mutlak kan gitu. Itu udah kita pahami. Artinya yang penting kita nyaman sama dia, jangan dipaksakan. Karena ada orang yang memaksakan diri akhirnya nggak sanggup di sini. Ya contoh, ini dialami oleh Habibah Al-Jamila. Ini riwayatnya beda-beda. Istri dari Sabit bin Qais. Beliau yang melakukan khulud pertama, padahal suaminya dikenal adalah ahli ibadah. Tidak diragukan bagaimana kualitas ibadahnya. Tapi bertahun-tahun menjalani rumah tangga dengan dia ngerasa bahwa kok saya nggak dapetin yang namanya kok kemesraan, rasa nyaman. Maka dia ngadu. Dia bilang, Rasul, saya nggak meragukan kualitas ibadah dan akhlak suami saya. Tapi mohon maaf Rasul, saya kalau melihat wajahnya itu saya empet bahasanya. Mohon maaf, dalam sebuah hadis disebutkan kalau dia lagi berjalan karena badannya pendek, itu saya kesel bahkan meludahi wajah suami saya. Ini hadisnya mengatakan gitu. Dia kesel banget, saya seperti ingin meludahi wajah suami saya. Saya khawatir saya justru tidak bisa taat sama dia. Kan memandang wajahnya aja saya udah kesel gitu. Kok bisa saya dapat yang kayak gini kan gitu ya. Karena dulu awal-awal nikah, waktu jodohin dia nggak melihat. Yang kedua adalah dia berpikirnya adalah nanti juga cinta tumbuh dengan sendirinya, kan gitu ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa yang kami ingin mengembalikan mahar, ya. Kamu punya kebun, maharnya apa kebun? Kamu punya kebunnya lagi dikembalikan. Walaupun secara psikologis ternyata Sabit sendiri nggak mau cerai, tapi akhirnya dihulu oleh si perempuan hanya karena wajahnya tidak membuat si istri untuk taat, yang membuat hilanglah inti dari ibadah. Maka di sini para ulama bolehkan perceraian dari hal ini karena bukan karena ada pihak ketiga. Karena Rasulullah tahu kalau ada pihak ketiga, Rasulullah tentu Nabi tahu. Misalnya dia bilang, saya nggak ini dia, kebetulan misalnya si ini ngelamar saya enggak, si ini naksir sama saya enggak, dia cuma bilang saya tuh mau taat. Maksudnya kan pintu wanita masuk surga itu cuma empat. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sya'raha wa hafizat farajaha wa atat zaujaha kilalaha udkhulil jannata min ayyabwabil jannati syitti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat sama suaminya, katakan kepada wanita ini, kata Rasul, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian suka. Maka ketaatan adalah pintu surga. Bagaimana bisa taat kalau saya sebel sama lelaki seperti ini? Kurang lebih begitu. Maka jangan paksakan pernikahan yang dari awal nazar itu kita merasa kayaknya kita sebel dengan wajah seperti ini. Ya, kayaknya kalau melihat wajah ini saya seperti nonton film Annabelle misalnya gitu. Misalnya, ya kan mohon maaf gitu ya. Kalau memang begitu ya, walaupun dipakai cadar susah juga misalnya. Maka kalau udah begitu jangan paksakan. Maaf sekali lagi ada orang-orang yang mungkin bisa jadi kuat tapi ada juga yang tidak kuat. Makanya saya masuk yang toleran. Ketika ada ikhwan walaupun nyebelin saya gitu, saya kan memfasilitasi. Ya walaupun saya mencoba sabar gitu. Berapa kali dikasih biodata, tolak. Terus dia bilang soalnya Ustaz nggak sesuai kriteria saya. Emang kriteria bapak saya itu penting itu putih. Dia bilang. Saya bilang kapur tulis aja. Bukan. Enggak maksudnya penting putih, mulus, tinggi. Saya bilang tadi saya bilang ada gitu. Cuma bolong-bolong belakang masih bilang. Terus nggak apa gitu. Terus nanya sate. Saya bilang repot. Terus dia bilang, "Gak usah tega banget begitu." Enggak, maksud saya, emang begitu ya. Udah saya nggak mau paksain gimana. Menurut dia kriteria, menurut saya dia wanita ini pas lah maksudnya. Tapi menurut dia nih standar cantiknya beda. Ya udah, saya kan nggak bisa paksakan. Karena bisa jadi kalau itu dipaksakan, mungkin itu ya jadi masalah. Makanya untuk melihat fisik itu nggak butuh waktu lama. Tapi kan bukan itu saja. Itu dari saya bilang, fisik lihat cantik tapi kan berubah. Yang akan mempertahankan kualitas itu bukan fisik. Ya, perempuan sekuat-kuatnya dia untuk diet, dia akan apa setelah lahiran? Dia setelah lahiran gitu ya. Trauma dia dengan timbangan kan gitu pasti gitu. Ya. Nah itu udah biasa. Ya, siap-siaplah ketika suami mengatakan kamu seksi sekali, seksi konsumsi kan gitu ya. Ya. Emang biasa gitu ya, dia merasa biasa aja gitu ya. Nah itu wajar ya. Ya tapi sadis kalau suami bilang siapa kalau galon airnya gitu sadis. Nah kalau dulu ini udah parah ya suami gitu. Dan jaga adab
ngomongin berat badan ya. Saya sadar sendiri kok gitu. Ya. Oke ya. Soalnya ini jam halusinasi, saya tahu. Habis makan malam, terus ini jam halusinasi. Ya, ngeliat ada gemuk dikit depan tuh kayak kasur kan gitu. Orang ngantuk gitu ya. Oke. Berikutnya harta juga pastinya kita nggak begitu butuh waktu lama karena kita bukan PPATK yang butuh tahu gitu. Cukuplah kita ngelihat dia dari ininya itu nggak butuh waktu lama. Ya, maka untuk patokan harta yang cantik ini kita tidak butuh waktu lama, berbulan-bulan untuk menentukan sampai istiqoroh sebenarnya dia cantik apa enggak ya. Istiqoroh sampai 2 malam sebenarnya dia kaya apa bukan itu ya. Ini boleh jadi patokan tapi ini standar sekilas. Nah yang non fisik inilah yang mau kita lihat harus detail. Kenapa dari agama dan betul dari hasab ya, dari nasabnya kita harus lihat. Kenapa? Karena ada dampaknya antara agama dan keturunan mempengaruhi karakter seseorang. Ya, maka dalam hadisnya Rasulullah membedakan ya, antara agama dan uluk. Idza atakum almar'u ya man khairu dinihi wa ulukihi. Jadi agama dan akhlak ternyata bedakan. Nah, kalau agama dan akhlak bedakan, para ahli hadis mengatakan karena agama itu kaitannya patokannya dengan nilai ibadah, sementara huluk dipengaruhi juga dengan faktor pengasuhan. Nah, maka makna keturunan di sini maknanya adalah pengasuhan. Bagaimana dia diasuh? Karena ada orang yang sejatinya sholatnya rajin, tapi mohon maaf kasar sama wanita. Itulah kenapa ketika Fatimah salah seorang sahabiah minta nikah sama Muawiyah dan Abu Jahal, tiba-tiba Rasulullah mengatakan jangan Muawiyah itu miskin. Sementara jangan Abu Jahal karena itu kasar, suka menampar. Ya, kalau kamu mau nikahilah itu sama. Ya, jadi dikasih tahu kenapa? Ada sahabat juga yang ternyata karakternya itu sendiri ternyata tidak lembut terhadap perempuan. Kenapa? Dipengaruhi oleh pola asuh. Maka dari sini kenapa melihat agama dan keturunan? Karena ingin melihat sejauh mana dampaknya terhadap karakter dia. Mempengaruhi karakter dia karena kita akan menjalani kehidupan dengan karakter yang apakah ini mempengaruhi ketaatan saya atau justru membuat saya justru tidak nyaman bersama dia. Ya, makanya dalam hadis riwayat Ad-Darqutni Rasul mengatakan iyyakum wa khodro'ad diman. Ya, iyyakum wa khodro'ad diman. Jauhilah oleh kalian khodro'ad diman. Apa itu khodro? Khodro itu maksudnya tumbuhan hijau, ad-diman itu kubangan kotoran kerbau. Ini permisalan Rasul terhadap orang yang cantik, tampan, tapi diasuh di lingkungan yang buruk. Ini permisalan. Dia sih cantik, tampan, tapi ibunya bawel, bapaknya keras, kasar, dan dia lingkungannya itu adalah orang yang melakukan ritual-ritual bid'ah. Ya, saya khawatir itu mempengaruhinya. Rasulullah memberikan petunjuk. Ini jangan diabaikan. Bahkan kata Rasul, iya aku menurut kalian hati-hati. Ya, karena biar bagaimana walaupun dia rajin sholat dan sebagainya, nanti muncul tuh karakter asli dia. Ingat, karakter itu dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahun pertama kali manusia tumbuh. Yang diasuh di siapa, itu yang mempengaruhinya. Karena itu kita belajar di sini. Ya, bagaimana melihat agamanya? Nah, berarti pertama kita lihat agamanya. Pertama, untuk melihat agama calon pasangan kita, lihat siapa temannya. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung siapa temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Ya, siapa teman terbaiknya dia, itulah mempengaruhi agama dia. Maka walaupun dia ahli ibadah, lihat dulu, mungkin dia ngaku-ngaku, tapi mohon maaf, teman-temannya siapa aja ya. Definisi teman khalil itu 3. Baru sebut teman, jangan sampai dianggap ini teman saya. Sebenarnya belum sampai khalil. Khalil itu definisinya 3 menurut Umar. Pertama, sudah pernah mabit bersama. Sudah pernah mabit, ya, nginap bersama. Kedua, sudah pernah safar, berjalan jauh. Ya, misalnya sempat ke Jogja di kereta, ke Singapura, itu namanya khalil, ya. Yang ketiga, pernah muamalah khusus urusan dirham, maksudnya urusan uang, sempat pinjam meminjam.
Nah, itulah yang disebut dengan Khalid. Nah, lihat siapa orang yang dekat dia, itulah mempunyai karakternya dia. Ya. Maka kalau kita lihat dia sih sebenarnya baik, tapi lihat temannya, ternyata dia kalau pulang kerja lebih banyak nongkrong di tempat fitness, ya. Terus dia lebih banyak nongkrong di kafe gitu ya. Itu salah satu yang harus kita pengaruhi juga. Inilah sejatinya agamanya dia. Ya. Berikutnya lihat referensi dia juga dalam masalah buku-buku bacaannya dia. Karena mempengaruhi juga. Buku-buku bacaan dia mempengaruhi juga bagaimana ini dia. Makanya kalau ta'aruf tanya bacanya buku apa aja. Ya. Terus dia cerita saya nggak bisa baca. Gitu. Terus Nabi dong, Nabi juga nggak bisa baca gitu. Hebat nih orang itu. Jadi dia tanya referensi buku. Terus kalau dia aktif di Twitter, lihat apa yang dia follow. Itu mempengaruhi juga. Karena apa yang dia follow menunjukkan referensi apa ininya dia. Ya, kalau dia follow akun-akun yang maaf yang nggak ada kaitannya, ini karakter dia. Jadi dari situ, ya pertama berarti ada apa, siapa temennya, oke ya. Berarti kedua, lihat referensi buku bacaannya. Ini sebagai panduan, nggak saya tulis di sini. Yang ketiga, lihat apa tadi? Ya, di Twitter itu follow siapa? Ya, kecuali kalau dia memang dia pakai sistem seruduk follow. Seruduk follow siapa aja juga di follow kan gitu ya. Ya, seruduk follow mah siapa juga di follow gitu. Tapi kalau sejatinya kalau dia bukan yang sepakat dengan seruduk follow, maka itu menunjukkan referensi. Ya, apakah di follow itu ulama? Apakah di follow? Kalau di follow itu ada lebih banyak artis, politisi, ini bola, atlet bola, maka kita akan bisa menebak itulah sejatinya kehidupan dia lebih banyak dalam urusan yang sifatnya mubah dan urusan sifatnya sia-sia. Ya, itu ya, jadi kita bisa lihat, ya, sebagai patokan untuk melihat agamanya dia. Ya, jadi jangan tertipu sekilas dengan sekadar ibadah atau sekadar aktivitas harian dia. Itu bisa kita compare dengan di organisasi mana dia aktif. Ya, dia aktif di pejuang subuh, mudah-mudahan dia rajin bangun di pagi hari ya dalam sholat subuh. Itu di sisi agama. Lantas melihat keturunannya. Jadi agama itu mempengaruhi juga tabiatnya. Ya, barulah kita lihat keturunannya. Ya. Jadi pas ta'aruf lihat keturunannya. Karena kita akan berhadapan dengan orang yang akan bersama kita, insya Allah sampai maut datang menjemput, sampai di surga bahkan. Kalau insya Allah pernikahannya diberkahi. Karena itu jangan sampai menggadaikan umur kita itu untuk pernikahan yang kita justru menyesal. Ya, untuk tahu berarti mengenal siapa orang tuanya. Berikutnya mengenal pola asuh dalam keluarganya. Bagaimana kedekatan dia dengan ibu dan ayah juga dilihat. Pertama, jika seorang dekat dengan ibu, maka jiwanya cenderung empatik dan peka. Khusus kalau akhwat ingin melihat suami yang peduli sama perempuan, tanya bagaimana hubungan dia dengan ibunya atau dengan kakak perempuannya, ya, atau dengan adik perempuannya. Karena kalau dia tidak dekat dengan yang mahramnya, itu mempengaruhi sikap kita sama istri. Karena awal seorang laki-laki cerdas secara emosional adalah dimulai dari rasa nyaman dimiliki dapat dari ibu. Makanya dia akan menjadi mengenal, dia tahu namanya sedih. Lelaki yang tidak dekat dengan ibunya, tidak pernah diasuh sama ibunya, akan jadi lelaki yang cenderung cenderung egois. Ya, istri lagi nangis, gitu, kamu kenapa? Gitu. Ini tadi aku habis nonton CHS gitu ya. Enggak, itu mah biasa. Yang lain misalnya dia habis kehilangan uang gitu, misalnya laptop rusak dan sebagainya. Oh, suaminya cuma nggak mau doang terus jalan lagi. Padahal air mata sudah sampai 2 ember gitu di sana. Ya, suaminya cuek aja. Mohon maaf karena memang ya seperti itu. Ya, jadi dia karakternya seperti itu. Dia ditempati baik. Berikutnya, kalau dekat dengan ayah, menjadi pribadi tegas dan logis, berani bahkan. Anak laki-laki tidak dekat dengan ayah, ya cenderung menjadi feminim. Ya,
makanya jadi feminin, ya. Dia cenderungnya ngomongnya banyak dan cepet, ya, cepet gitu. Ya terus dia juga ngomongnya juga dibilang dia inilah bisa dibilang nggak bisa gayanya agak gemulai. Kenapa? Karena dia tidak punya sosok ayah. Yang berikutnya dia ragu dalam mengambil keputusan. Ya, itu disebut dengan fenomena father hunter. Ya, Daddy Hursty istilahnya. Ya, laki-laki tadi saya baru ngisi tadi pagi seminar tentang pendidikan anak laki-laki. Saya katakan bahwa penelitian dari BKKBN dari Profesor Henny mengatakan 75% karakter anak SD sekarang kebaci-bacian. Ini penelitian beliau, karakternya kebaci-bacian. Salah satunya karena tidak ada sosok ayah di rumah. Ya, sehingga salah satu software yang Allah berikan ke laki-laki adalah Al-Qawam. Al-Qawam itu software yang Allah berikan dari kecil, fitrahnya itu adalah seperti itu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd. Ada yang namanya Al-Qawam. Tapi karena tidak ada stimulan ayah, akhirnya dia tidak muncul qawam. Ya, karena memang laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan berbeda. Laisa dzakaru kal untha, kata Allah. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, secara konsep otaknya aja berbeda. Ya, kalau perempuan SMS panjang-panjang terus dijawab suami, oke, gitu ya. Sip. Emang begitu. Nanti kita akan memahami kalau suami kita misalnya di jelasan itu, maafkan lah, dia emang begitu. Terus jadinya laki-laki. Jangan bermimpi akan dibalas panjang gitu sama suami, juga SMS panjang-panjang dibalas. Terima kasih sayang atas SMS-nya yang begitu menggoda jiwa. Semoga SMS ini akan menambah ikatan batin kita. Adapun mengenai permintaanmu untuk pindah rumah ke Pondok Indah akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Gak mungkin, ya, mustahil, ya. Kenapa? Inilah laki-laki. Ya, itu laki-laki, ya. Makanya laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya jadi begitu. Dia cenderung ragu, dia cenderung feminin, gayanya agak melambai, ya, walaupun bukan Joki Trinuan kan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi berarti apa? Kalau kita ada mengetahui, oh ternyata dia tidak punya sosok ayah, terus tidak ada ayah penggantinya, kan ada ayah fisik, ada ayah psikis. Maka siap-siaplah nanti kalau jadi suami, dia kalau ada masalah, kita yang didorong, kamu aja, dia ada kolektor istrinya. Siap-siap, kamu aja. Pada saat hamil, terus sudah divonis sesar, suami yang belum besar, kamu bisa baca ruang. Ya. Suami yang seperti ini, kenapa? Karena dia tidak punya sosok ayah, tidak belajar tentang keuangan dari sosok ayah. Ada nggak kayak gini banyak? Ya. Berarti apa kita kenali? Ya, jadi kita kenali itu supaya menambah referensi kita. Ya, jangan sampai kita malah hanya terpesona dengan yang lain-lainnya, tapi kita lupa dipengaruhi oleh pola asuh. Karena karakter itu dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahun. Ya, 0 sampai 15 tahun masa pengasuhan mempengaruhi karakter orang setelah dewasa. Ya, kalau dari kecil dia biasa marah melempar piring, maka setelah remaja dia marah melempar pintu. Pas sudah menikah dia lempar istrinya. Maka kita boleh nanya, kalau Mas pernah marah nggak? Kita boleh tanya. Ya, pernah. Kapan terakhir marah? Boleh kita tanyakan. Tadi pagi. Marah sama siapa? Mas supir angkot. Kenapa Mas marah? Soalnya dia nanya-nanya mulu. Saya nggak suka orang nanya-nanya. Udah diem. Langsung siap-siap boleh lempar. Jadi begitu. Jadi makanya perlu kita nanya cara marah gimana. Itu penting. Karena itu sulit kalau diubah. Kenapa? Walaupun dia adalah ahli ibadah. Makanya kenapa pemisahan di dalam hadis itu dibedakan antara adin, ya, tidak bisa bilang sesuai Ahmad, jika datang oleh kalian orang yang baik agama dan akhlaknya. Karena agama dan akhlak ini, pengertian agama lebih kepada faktor spiritualitas ibadah, sementara akhlak itu lebih kepada tabiat karakter, ya. Ya, jadi itu menjadi patokan, ya.
Oke, ini melihat keturunannya kita sudah lihat. Inilah bahan kita untuk ta'aruf. Ya, udah dapat gambaran ya? Ya, saya nggak bikin mappingnya secara detail, tapi mudah-mudahan dapat. Berarti kita ngapain aja pas ta'aruf? Oke, berarti mulailah ta'aruf. Tentu ta'aruf ini yang namanya tadi difasilitasi, berarti kan tahapannya saya nggak tulis di sini ya. Mulai pertama, idealnya memang tukeran CV minimal untuk mengetahui secara ringkas profil dia. Ya, baru setelah itu merasa ada kecenderungan dari profilnya. Kalau sudah ada kecenderungan, boleh nazar, boleh melihat fotonya. Saya ingin katakan jangan lihat fotonya dulu, tapi lihat profilnya dulu. Karena kalau melihat profilnya aja kita ngerasa ada yang gak seret, oh, ya ternyata saya udah satu dia belum. Saya jadi kan, kalau kita udah ngerasa itu patokan, gak usah. Ya, setelah tukeran CV difasilitasi oleh moderator, maka boleh setelah itu janjian untuk ketemuan kalau masing-masing lanjut. Kalau saya, jujur ini saya jelaskan cara saya membongkar ya, data di saya itu apa tadi 128 CV, ikhwannya cuma 21. Ya, jumlah ikhwan boleh poligami mungkin gara-gara ini kan. Nah, maksud saya pertama kali menawarkan memang akhwatnya dulu. Ini supaya jelas, ya, akhwatnya dulu saya tawarkan ke ikhwan yang lanjut itu. Nah, kalau ikhwannya nolak, akhwatnya kan nggak tahu kalau saya lagi proses sama dia. Tapi kalau ikhwannya oke, Ustadz siap, barulah saya kasih biodata ikhwannya ke akhwat. Karena kalaupun akhwatnya nolak ikhwan lebih siap menerima, ya, dibandingkan akhwat. Makanya saya bilang ikhwan oke. Nah, kalau udah sama-sama oke, baru ta'aruf ketemuan wajib saya fasilitasi. Ya, kenapa saya fasilitasi? Supaya fokus ya. Ketika fasilitasi itu barulah saya kasih tahu. Nah, di dalam fasilitasi itu pertama jangan terlalu asik dengan visi. Ini penting. Karena kita banyak yang terjebak kalau visi itu ke depannya itu semua indah, ya. Apa ada tujuan menikah mewujudkan keluarga sakinah artis juga mau ngomong gitu. Cerai juga. Bagaimana deh kalau ternyata nanti abang pas udah menikah, ternyata abang dipecat dari PNS, ya insya Allah bang rezeki kan di tangan Allah. Ya. Terus dia bilang, bang bagaimana nanti kalau adik sudah ini, ternyata adik mandul, ya. Insya Allah deh, ya abang akan selalu setia sama kamu. Kan gitu ya. Ini bahasa-bahasa di awal, ya itu visi itu selalu indah. Jangan terpesona sama visi. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah jangan bahas visi terlalu lama. Visi itu sekadar ingin tahu cara pandangnya aja. Tapi yang perlu juga kita ingin kuatin itu pahami pola karakternya. Maka boleh tanya tentang apa pola karakter dia di masa lalu, dibentuk dari kebiasaan. Misalnya maaf, boleh tanya abang kalau bangun tidur jam berapa? Ya kadang-kadang ya ini kan bisa kita tanya. Ya misalnya dia ya kadang-kadang pas azan, ya lebih seringnya jam 5:30, jam 6, kan bisa gitu ya. Sudah bang, bangun subuhnya susah, apalagi bangun rumah tangga. Jadi itu juga penting. Jadi kita akan melihat itu. Jadi lihat pola karakternya. Jadi lihat rundown harian dia. Kita yang kedua kita tanya pernah marah nggak? Maaf. Jadi pahami pola karakter, kita boleh tanya rundown hariannya. Kita tanya pernah sakit hati nggak? Ya, kita boleh tanya kalau saya sakit hati biasanya kenapa? Boleh tanya itu. Karena kita akan melihat pernah marah nggak. Tadi saya bilang marah itu kita akan lihat cara marah jadi cocok nggak dengan kita. Misalnya cara marahnya dia misalnya cenderung diam, ya kebetulan karena kita pedagang emas senang dia butuh emas kan gitu ya, ya kita senang gitu ya, nggak apa-apa dia jualan emas nih kan banyak gitu ya. Atau kita misalnya nggak suka, jadi kita akan pelajari itu. Wah dia kalau marah itu ternyata sebab marahnya apa? Kita akan tanya, marah biasanya marah kalau saya kalau marah lagi lapar. Berarti kan kita antisipasi. Nah, hal-hal seperti ini bukan berarti mencari yang sempurna, tapi yang kita antisipasi kekurangannya.
Bisa gini, saya kalau marah itu biasanya sore main tangan deh misalnya. Gitu ya. Berarti kita antisipasi deh sekarang belajar jiu-jitsu misalnya. Kan ada masalah gitu ya. Tipan level berapa baru kita bilang siap saya dikasih kan gitu ya. Tapi kalau kita masih sekarang belum pernah gitu, ya udah jangan macam-macam gitu ya. Jadi setelah apa kok marah-marah, apa pernah lihat piala itu kan? Saya pernah habis membanting suhu di mana gitu ya, juara pencaksilat silat misalnya. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai antisipasi. Jadi udah tuh, aku tuh paling gak suka nada desibel suara naik sedikit. Nanti aku kayak gini kayaknya nggak cocok, ini bisa ribut terus. Karena aku tuh nggak suka. Dan itu pola karakter. Yang kedua kita tanya, kalau ada masalah biasanya gimana Pak? Biasanya aku tidur. Ada laki-laki itu. Berarti kita jangan sampai kalau masalah diselesaikan dengan tidur, berarti bangsa ini butuh tidur. Banyak masalah kan? Ini bahaya. Maka pahami pola karakter. Nah ini penting. Barulah yang paling penting libatkan teman dekat. Jangan pernah bertanya terlalu sering juga dengan satu sumber ini. Bisa jadi dia tidak berbukti bohong. Ya, bisa jadi dia memanipulasi data. Kan bisa saja. Maka namanya ta'aruf wajib bawa teman dekat. Saya selalu bilang ya, mau tahu sama saya teman dekatnya mana? Tetap. Karena dia wajib bersaksi dan saya selalu bilang, jadi teman dekat jangan yang menjerumuskan sebuah pernikahan. Kenapa? Karena dia bilang disebutkan semua kebaikan itu kalau sholat bukan kan, dia ini belum pernah sekali laki sebaik dia. Subhanallah, kalau saya jadi cewek, saya jadi mau jadi istrinya, lalu dinikahin yang 4 kalinya juga gak mau. Belum pernah sekali. Ini lebay. Dia mau gak mau kita harus bilang, karena mungkin dia malu, maka perlu kita minta maaf. Boleh gak saya minta tolong Ustaz misalnya fasilitator, karena jangan nanya langsung, apalagi WhatsApp malah dia diincerkan gitu ya. Awalnya sama dia malah temen yang jadian, ini bahaya kan gitu. Maka yang terjadi apalah Ustaz boleh gak nanyain ke dia karakter, karena wajib dan seorang yang mengetahui karakter si fulan ini wajib memberitahu, bukan untuk menjelek-jelekan, dia hanya menceritakan apa pengalaman dia dan dengan dia. Dan ingat, kita hanya menerima kabar tentang itu dari siapa? Dari orang yang pernah mengalami 3 hal. Mati bersama dia, safar bersama dia, dan muamalah bersama dia. Di luar ini bisa jadi cuma prasangka doang. Misalnya, saya tuh pernah orangnya beli gini. Pernah mati nggak? Pernah safar nggak? Pernah nikah? Berarti jangan. Karena bisa jadi saat itu dia lagi lelah, dia lagi itu wajar lepas. Ya, berarti pas mati yang orang ini berarti kita tanya kan, maka syarat orang itu adalah begitu tanya. Maka kalau bukan teman dekatnya siapa? Nggak ada teman dekat, berarti keluarga dekatnya, entah adiknya, entah orang tuanya. Kita wajib tahu, ya, karena kita akan tanya gimana dia kesehariannya, ya, aktivitasnya gimana, dan kita harus tanya. Dan bagi orang kita ini wajib jujur, karena dia akan bertanggung jawab kalau rumah tangga ini rusak karena dia memberi data palsu. Ya, contoh Rasulullah tadi saya contohkan ketika Fatimah ingin menikah, salah seorang sahabiah namanya Fatimah, dia ingin menikah, maka dia nanya sama Rasulullah, saya ingin menikah dilamar oleh Muawiyah, satu lagi oleh Abu Jahil. Maka Rasulullah katakan jangan Muawiyah. Rasulullah maaf menyebutkan aibnya Muawiyah. Muawiyah itu orang miskin, dia sulit, dia kayak dia ada disebutin. Kalau Abu Jahil, maaf, Abu Jahil itu kasar, suka nampar. Makanya dibilang gak cocok, makanya disebutin kamu nikah saja sama Usama. Karena Rasul tahu di karakter kamu ini cocoknya sama Usama. Itu juga jadi beban sebenarnya buat saya. Kalau saya memilih gak sembarangan. Maksudnya saya juga mikirin kira-kira cocok banget. Siapapun yang jadi fasilitator gak sembarangan. Udah yang penting ikhwan. Nah, udah Mas untung ada yang mau, bukan begitu. Kalau ini terjadi apa-apa bahaya. Ya, bukan yang penting ikhwan. Enggak, yang penting udah nih ada amat mau mantep, bukan begitu. Hina banget seolah-olah kita. Pernikahan bukan untuk menggadaikan diri kita, tapi kita lihat ini kalau saya lihat nih karakter antum nih kayak cocok sama dia.
Tapi entah antumnya bagaimana, saya calonkan. Itulah kenapa para akhwat di sini yang mungkin pernah ikutin sufi sama saya, mohon maaf, karena ada beberapa yang saya belum merasa cocok untuk dengan itu, dan yang saya calonkan. Makanya saya berpikir karena belum, saya tunda, bahkan saya tidak kabari. Ya karena memang belum ada, tadi kan datanya tadi saya bilang gitu, jauh-jauh lah. Ya. Dan nanti insya Allah KKI Aqua bikin divisi khusus untuk masalah ta'aruf. Ya nanti ada ya, kita mencoba agak sedikit ilmiah dan database-nya kita coba kuatin. Jadi nanti saya karena sudah mulai dapat amanah yang lain, saya pikir nanti ada orang yang, tapi tetap di bawah komando saya, di bawah koordinasi dengan saya. Oke. Kemudian dalam proses ta'aruf jangan cari kekurangannya yang lebih banyak, tapi cari kebaikan. Dalam kaidah fikihnya adalah kalau ada yang mendorongnya untuk menikah maka lakukan. Jadi memang harus cari, pertama dia cari apa sih yang buat saya itu bisa nyaman sama orang. Ya kita bikin berarti dari sekarang apa? Sebelum mencari pasangan kita bikin data list karakter yang membuat kita nyaman. Pertama orangnya adalah sabar. Misalnya setiap orang beda. Yang kedua humoris. Yang ketiga gini, yang keempat gini. Maka carilah karakter itu ada di dia. Kalau nggak ada, berarti memang kita bertahan terhadap orang ini juga agak sulit. Setelah proses itu udah selesai taruh, ya kita sudah mendapatkan data. Saya menyarankan untuk nanti ini harusnya dari sini ya. Ya. Oke, berarti nanti di slide berikutnya. Yang penting setelah itu kita kalau bisa hasil ta'aruf itu kita catat. Saya kelemahan kita selama ini adalah tidak punya dokumentasi ta'aruf. Ya, kenapa? Karena itu kita nggak bisa menilai. Karena kita sudah dapat dicatat. Ya, orangnya begini, kata temannya begini. Jadi kita lihat menurut dari pengakuannya begini, kata temannya begini. Itu kita catat. Ya. Nanti kita akan buat mappingnya. Setelah itu barulah kita boleh menentukan lanjut atau tidak. Selama ini tidak ada hambatan, boleh ta'aruf antar keluarga. Ya, boleh si fulan laki-laki datang ke keluarga perempuan, atau si perempuan setelah itu perempuan datang ke keluarga laki-laki. Ingat, dan pada saat itu dalam proses ta'aruf usahakan menyembunyikan prosesnya sebelum akad. Ya, jangan vulgar, cerita kemana-mana di pasar 5 minggu akan ya dari sepanduk saya akan tahu sama sebulan 13 sukses gitu ya. Kenapa? Supaya jangan sampai kalau gagal menyakiti perasaan kedua belah pihak. Ya, jadi tetap yang hanya tahu siapa, yang hanya tahu orang-orang yang kita percaya, keluarga terdekat dan kawan kerabat. Nanti bahkan lamaran pun dalam sebuah hadis sebutkan nggak perlu diumbar-umbar. Ya, nanti setelah akad disiarkan. Ya, karena lamaran pun bisa jadi batal. Ya, jadi jangan lupa. Ya, ini saya habis dilamar sama dia, alhamdulillah. Itu diupdate di Facebook gitu ya. Ya, terus bahkan ada ininya, ya Pak, relationship-nya diganti. Ya, engage gitu ya. Itu bahaya. Kenapa? Jadi adabnya adalah saat ta'aruf sembunyikan prosesnya. Ya, cukup ustadz yang ini tahu, kerabat terdekat tahu dan teman-teman. Ya. Berikutnya adalah penuhi hak orang terkait. Siapa orang terkait? Inilah orang dekat yang ada hubungannya dengan calon kita. Kenapa? Jangan sampai nikah itu bawa PR. Contoh, saya sama-sama suka tapi ibunya gini. Berarti jangan paksakan untuk lamaran bahkan sampai akad. Karena nanti pas nikah kita bawa PR baru, itu menyelesaikan masalah dengan ibu atau dengan paman. Maka sebisa mungkin selesaikan itu pada saat ta'aruf. Berarti apa? Karena ibunya punya prasangka seperti ya, tapi tetap menjaga adabnya dengan tidak berinteraksi dengan si perempuan atau lawan jenisnya. Yang berikutnya sering-sering istighfar. Jadi filosofi istighfar itu karena jodoh terhambat itu, mohon maaf, bisa jadi karena dosa yang kita tidak mengetahui. Kenapa Adam ketika dibuang ke
dikeluarkan dari surga, dia ada di wilayah India, sementara Hawa ada di Jeddah. Mereka terpisah jarak dan waktu jauh sekali. Untuk mencapai pertemuan mencarinya Hawa, ada itu mengucapkan doa, dan inilah filosofi orang mencari jodoh. Doanya Rabbana zolamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa ini. Ya, Adam mencari Hawa itu nggak pakai Google Map. Hawa kamu di mana? Pakai Square gitu di itu kamu di sini gitu ya. Nggak ada. Dia mencari dengan sekedar inisiatif saja, pasti Allah pertemukan dengan jodoh saya, ya. Karena dan untuk mempertemukan itu salah satunya Allah harus ridho dengan saya dulu, maka supaya ridho saya harus mengakui dosa-dosa saya. Rabbana mohon ampun. Karena bisa jadi kita udah ngebet banget di sebagainya terhambat karena kita nggak sadar ada dosa-dosa kita. Maka ketahuilah yang sampai sekarang belum dipertemukan dengan jodohnya, bisa jadi jodohnya ini mendapatkan alamat palsu. Supaya dia nggak nyasar ke sebelah kanan dan kiri, maka berikanlah dia jalan peta ke rumah kita dengan istighfar yang dikumandangkan setiap saat, yang akan menjadi sinyal pantulan. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena saat ta'aruf pun masih bisa jaga. Ya, saat sudah lama itu masih bisa gagal. Setelah itu barulah kita jangan lupa istikharah. Istikharah, ingat istikharah itu hanya dilakukan kalau hati bersih, belum terkena virus cinta. Kalau udah bercinta, istikharah kadang-kadang tak netral. Yang mendingan sih sholat hajat aja. Kalau sholat hajat resikonya kita memang maksain, ya Allah saya maunya sama dia tuh. Ya udah resikonya, kenapa? Karena udah terikat kitanya. Makanya saya kalau ada proses itu saya udah punya perasaan belum? Udah punya perasaan istikharah, pas Allah bilang enggak, kita maksa. Kan kadang-kadang gitu, ya Allah kalau memang dia bukan yang terbaik untuk saya, maka ini ternyata tidak jadi. Ya Allah kok tega banget ya Allah. Cuma kemarin bercanda doang Allah. Nggak boleh gitu. Jadi tetap kita bilang, ya udah. Makanya kenapa dalam ta'aruf itu jangan main perasaan dulu, jangan langsung kagum, jangan langsung ini, karena bisa ada hambatannya. Maka sisakanlah kekaguman itu dengan minimal tidak dengan sering-sering istighfar. Ya, artinya kalau batal ya sudah, ini bukan jodoh. Ya. Karena jodoh kan pasti ketemu sayangnya dulu kan gitu. Ya. Selama istiqoroh karena semua jaga virus hati dari kontak. Ya, percayakan sama pihak yang berwenang, ya. Bukan polisi tapi staf yang menangani atau siapa. Kemudian bawa hasil ta'aruf kepada Allah. Belajarlah untuk curhat ke Allah, menjadikan Allah sebagai karim. Ya, jangan cuma minta, tapi menjadikan Allah sebagai khalil dengan cara bercerita. Bercerita, para ulama, sahabat itu biasa menceritakan keluh kesahnya. Tanpa minta saja Allah sudah tahu. Ya, sudah tahu, makanya ceritakan bahwasanya ini. Jadi gak usah kita langsung fokus ke dia, ceritakan saja. Ya, nah kalau perlu bikin mapping, bilang aja ya Allah, orangnya ternyata begini. Saya kan orang paling deg-degan sama orang kasar. Ya kalau memang dia tidak bisa diperbaiki karakternya, maka jauhkan sih. Bilang begitu. Kemudian minta pendapat sama orang soleh. Berikutnya adalah proses istiqoroh ini juga nggak usah terburu-buru, tapi juga jangan tunda-tunda. Proses yang namanya ta'aruf tidak perlu istijab, ya. Tapi juga jangan ditunda-tunda. Yang penting ada progresnya, ya. Oke, ya jangan makan malam dulu ya. 10 menit lagi dan jawab. Oke, lanjut. Nah, hasil akhir. Nah, ini yang saya bilang, tujuan ta'aruf itu cuma ngumpulin data. Karena kita belajar ta'aruf ini agak ilmiah dikit. Ya, karena itu bikin mappingnya begini. Mappingnya itu seperti SWOT. Ya, bikinlah apa kalau kekuatan dia.
apa kelemahan dia, apa ancaman di luarnya, dan apa challenge dari luarnya. Itu yang perlu kita. Apa opportunity-nya? Misalnya dia sekarang kuliah, berpeluang dia untuk ini, itu opportunity. Kita bikin itu, dan kita kadang nggak mau melakukan ini. Kenapa? Misalnya gini, ada karakter dia yang misalnya kita benci banget. Misalnya itu orangnya adalah kita misalnya ada Ahmad yang paling gak suka sama Ikhwan yang bau, ya. Pas ta'aruf aja saya nutup hidung misalnya gitu ya. Nah, kan ada yang begitu, tapi kan kita bisa lihat baunya ini bisa dikomparasi, bisa disubstitusi nggak dengan kebaikannya tadi. Misalnya dia bau jarang mandi, ternyata hafiz Quran 30 juz. Mungkin gara-gara dia sering ngapalin jarang mandi kan gitu. Gitu. Ya, oh pantas aja dia jarang mandi karena sering ngapalin Quran gitu ya. Ya, bukti kan kita bisa nih. Jadi ada kompensasinya. Nah, maka cari yang ngikat. Inilah saya bilang bikin pointernya. Bikin pointer. Maka gini, yang paling penting saat ta'aruf bikin datanya itu pointer karakter yang paling disuka nomor 10 apa? Itu. Nih. Ternyata ini tanpa melihat orang lain dulu. Ya. Pas di ta'aruf karakter yang suka misalnya adalah sabar. Ini karakter tertinggi misalnya. Ya. Ternyata dia bukannya kalau dilihat kurang sabar. Ya berarti dia nggak dapat poin 10. Ternyata ada karakter ketiga yang sesuai dia humoris misalnya. Jadi dia humoris berarti dia poin ketiga. Nah berikutnya karakter yang paling dibenci dari orang tanpa melihat siapapun. Ya, saya paling nggak suka ini nomor 1, saya paling trauma sama orang yang suka nampak. Yang kedua, saya nih sampai yang terakhir paling gak suka, yang bisa tolerir misalnya orangnya ngaret. Ya orang ini berarti kan kita bisa itu ukur itu. Nah ketika kita dapat data itu, kita bisa melihat ternyata paling kita nggak sukai ada di dia, dan yang paling disukai ada di dia. Itu yang kita bandingkan. Itu yang kenapa saya bilang perlu membuat data list kebutuhan kita berdasarkan skala poin. Ya penting karena kita ingin ini berpikirnya ta'aruf agak ilmiah. Ya, kemudian ingat baru jodoh itu kalau sudah akad. Jadi sebelum akad belumlah sebut jodoh. Ya, karena itu sebelum terikat sebelum jadi akad masih terikat dengan syariat. Ya, jika nggak mau lanjut segera sampaikan. Ya, jangan kasih PHP. Ya, apalagi PSP itu pelajaran mama. Ya. Jadi PHP jangan diberikan, jadi tunda-tunda sebagainya. Katakan aja, kalau dia malu menyatakan langsung lewat fasilitatornya. Dan ingat, rumusnya adalah kalau nggak minat, nggak perlu paksa beri alasan, karena setiap orang punya alasan privasi. Cukup katakan, apa Ustaz, nggak usah lanjut. Ya udah, nggak usah nanya. Dan kita pun nggak perlu kepo nanya-nanya. Kira-kira kenapa ya? Atau jangan-jangan kemarin bajuku warnanya merah. Oh, dia kan pendukung Chelsea warna biru misalnya gitu. Jadi jangan gitu, udah dulu suzon ya. Kalau kita ditolak udah ini bukan itu. Ya, beda. Yang terakhir, nggak perlu umbar publik tentang dia. Pas dia taruh sama dia, gue tahu tuh taruh dia cerita gini deh, waktu taruh nggak usah. Iseng banget orang kayak gini ya. Jangan, cukuplah saat ta'aruf itu jadi rahasia kita dengan siapa yang terkait, cukup dengan Allah. Itulah bagian dari hal yang tidak perlu kita ceritakan ke orang lain. Termasuk kalau orang lain proses sama dia, nggak perlu kita lihat mantannya gue taruh itu nggak ada istilah mantan. Ya. Setiap orang boleh melakukan hal ini. Jadi silahkan lakukan itu sebagai sebuah poin, ya. Oke, akhirnya ini yang saya bilang. Kenapa sebelum nikah kita agak agak ribet? Karena kita ingin memilihnya karena. Tapi percayalah setelah menikah kita akan mencintainya walaupun. Agar kita walaupunnya ikhlas, maka jangan salah pilih. Walaupun kamu bau, ya dulu kan berarti dari mana salah pas ta'arufnya? Ya berarti apa? Jangan sampai sebelum nikah kita sembarangan pilih.
Akhirnya walaupunnya itu udah mulai walaupun itu udah gak enak. Ya ingat tidak ada yang sempurna. Ya kalau ini cari pasangan sempurna siap jomblo selamanya. Ya gak ada. Pasangan sempurna siapa? Hanya Nabi. Dan ingat Nabi sempurna menikahi wanita sekualitas Aisyah. Jika terasa tidak berkualitas Aisyah, jangan berharap menikahi sekualitas Nabi. Ya berarti kita tahu ada kekurangan dari pasangan. Tapi kekurangannya bisa kita antisipasi atau tidak, hanya itu butuh namanya data, butuh kolektif. Ini penting dan inilah majelis ta'aruf yang sejatinya. Mudah-mudahan proses yang disertai insya Allah. Saya pikir ini saja sebagai kajian materi ini. Mudah-mudahan habis ini memahami betul bagaimana yang sebenarnya ta'aruf. Ya ingat ini hanya satu wasilah. Kalau ternyata dari SMA sudah punya perasaan dan sudah punya data lain-lainnya, ya terus pura-pura ta'aruf yang sebenarnya punya perasaan, ya kayaknya ngasih CV ke saya, terus ngasih CV ke saya, pilihkan saya wanita soleh Ustaz. Ya, kalau bisa, ya maunya gimana? Kalau bisa yang tingginya 170, kulitnya putih, pakai kacamata, dia kuliah di FISIP UI semester 3, gue tahu orang. Lu ngincer itu namanya. Kalau begitu ngapain pakai ta'aruf? Udah doa aja langsung lamar, dia bilang, karena dia nggak bisa lagi dipisahkan. Bisa bilang kalau misalnya dia nyesek kan dia bilang ke saya bilang itu enggak dia sudah ada yang punya. Ya, nah itu yang saya khawatirkan dan banyak ya kisah-kisah ta'aruf yang saya dapati yang unik-unik ya, makanya nanti rencana aku mau bikin ya kisah-kisah ta'aruf yang unik. Salah satunya ada yang ketika melihat pandangan pertama terpesona ternyata sudah punya suami. Tapi dia nggak bisa hilang perasaan itu, terus minta izin punya adik kan. Terus kalau bisa saya nikahi adik kamu gitu ya. Tapi kita jadi ipar saja gitu. Itu unik gitu ya. Jadi dia maksa gitu ya. Itu saja ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Bekasi. Alhamdulillah sudah menikah Ustaz. Nah, ini kebetulan saya baru baca resume ya dari Majelis Malam Ahad di edisi sebelumnya ya. Ini ada beberapa hal yang cukup mengganjal ya Ustaz ya bagi saya. Yang pertama yaitu mengenai tahapan mengenai proses ta'aruf ya. Kalau ya di resume tersebut disebutkan bahwa itu kita harus khitbah dulu Pak, Ustaz, baru ta'aruf. Jadi apakah demikian atau ta'aruf dulu baru khitbah? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini saya bacakan aja di resume tersebut. Ketika sudah melamar, sudah ada tanggal pernikahan, maka diperbolehkan hal-hal sebagai berikut. Ketika sudah menjadi calon suami dan istri, diperbolehkan untuk saling mengingatkan perihal kebaikan, seperti mengingatkan sholat duha, sholat istikharah, saum sunnah dan sebagainya. Terus kemudian diperbolehkan menggunakan sapaan yang disukai. Terus kemudian memberikan hadiah. Terus kemudian SMS-an dan teleponan sebanyak tidak berlebihan dan mengingatkan kebaikan. Yang tidak boleh adalah berkhawat karena berkhawat di akad. Ini minta pendapat besar aja, apakah memang demikian ada pada ta'aruf itu atau tidak demikian. Jazakallahu khair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum menemukan pendapat yang khitbah dulu baru ta'aruf. Ya karena Rasulullah sendiri hadis yang unzur ilaiha itu awalnya adalah karena dia mau melamar. Makanya disuruh lihat dulu. Ya, berarti makna nazar di sini adalah ta'aruf dulu. Baru kamu lamar langsung akad. Karena kalau sudah khitbah berarti sudah setengah dari perjalanannya. Pas ta'aruf ternyata nggak disukai, sakitlah perasaan dari pasangan khususnya akhwat yang ternyata di proses itu dia dibatalkan pas baru ketahuan. Maka khitbah itu adalah puncak dari ta'aruf. Karena setelah khitbah tidak ada halangan lagi ya kecuali akhirnya dia melakukan akad. Meskipun pada saat khitbah tidak ada yang namanya jaminan bahwa akan jadi pasutri. Ya, itu. Yang kedua, masalah adab-adab yang tadi pada dasarnya boleh. Saya tidak katakan bahwa tadi kenapa saya katakan harus difasilitasi, nggak boleh, boleh saja. Lagi ta'aruf SMS-an, tapi demi menjaga interaksi, demi menjaga keberkahan, maka seorang fasilitator boleh rewel mengatakan maaf lagi proses ini jangan. Dalam rangka menjaga, intinya bukan karena membatasi, intinya menjaga
Kalaupun SMS boleh, ternyata misalnya pas taruh satu organisasi, ya, terus kebetulan satu divisi, ya, terus ngerjain tugas proposal karena besok ini dia kan, oh saya SMS-an gitu, akhirnya urusannya nggak kaitannya sama taruh, minta tolong Ustaz kamu tanya proposal udah jadi kok belum, bukan urusan gua kan gitu, jadi gue yang capek kan gitu, jadi bukan begitu. Jadi nggak ada masalah, tapi SMS-annya dalam urusan-urusan yang penting. Tadi patokannya adalah jika pembicaraannya sudah takut diketahui orang, itulah disebut dosa. Maka kita masing-masing harus mengingatkan, masing-masing harus ingat, maaf nih saya udah gak nyaman nih, kayaknya nih SMS atau isi WA-nya ini kayaknya kalau orang lain tahu saya malu nih, ini udah tak benar. Silakan itu di. Saya Fitri dari Tebet. Saya mau bertanya, kebetulan tadi kan Ustaz sebutkan bahwa taruh itu tidak harus dari murabi atau ustaz. Kebetulan skenario Allah mempertemukan saya dengan calon saya lewat orang-orang yang saya cintai, di mana kakak dan ibu saya itu bersatu, ibunya dia bersahabat. Kami ingin jadi saya bertanya, secara syar'i jarak antara ta'aruf, khitbah ke walimah itu berapa lama? Karena mungkin kalau saya sih inginnya simpel dan sederhana, cuma kan kalau keluarga atau orang tua kan mungkin persiapannya beda dan segala macam. Nah, saya tidak mau proses yang tergesa-gesa ataupun dilama-lamakan kan. Pokoknya ini jangan sampai ada itulah gitu. Jarak batasannya itu tentu tidak ada. Yang jelas itu adalah on progress. Maksud on progress itu jelas bahwa tidak menggantung. Jadi misalnya ada beberapa orang yang tahapannya lebih panjang karena dia pengen pernikahan ini halal wa thayyib. Apa makna halal wa thayyib? Dan ini kaidah muamalah, yaitu sekaligus halal tapi juga thayyib. Makanya makanan itu disebutkan kullu mimma fil ardi halal wa thayyib. Sebenarnya kaidah muamalah, perilaku itu bukan sekedar halal tapi juga thayyib, jaga etika. Contoh adalah misalnya halal, yang halal itu misalnya orang memakai mobil Mercy, halal mau dia nggak dari harta dia nih, tapi dia bawa misalnya ke pemukiman umum, tidak tahu ya, dia tidak beretika. Orang betul lagi kelaparan, dia malah bawa sesuatu yang menyakiti hati. Yang kedua, termasuk tadi karena dia pengen halal wa thayyib, saya sih kalau langsung lamar jadi aja Ustaz, nggak ada masalah. Tapi mohon maaf ya, pamannya ini agak berat. Makanya boleh nggak saya silaturahmi dulu ke paman yang menyakitkan? Boleh, karena itu prosesnya berbeda dengan yang lain. Yang lain ada yang udah nih, yang lain udah setuju langsung lamar. Yang paling penting adalah dalam rangka dia progres itu jelas bukan ditunda-tunda. Misalnya 2 minggu untuk proses baca duratan. Kemudian ini nggak ada masalah kalau bilang beri saya waktu 2 minggu Ustaz istikharah menentukan lanjut atau enggak. Yang penting progres. Kalau nggak progres bingung, kapan nih nanti deh kalau udah lulus ya semester berapa? Semester 3. Lulusnya kapan? Ya. Dan akhirnya sih supaya cepet nikah sih ya aku aja mau gambar doain ya Allah diokan dia nggak enak supaya cepet nikah kan akhirnya kan jadi makanya bahaya. Jadi makanya yang penting jelas progres. Kalau ternyata dia nggak menggantung, mendingan stop tadi. Lihat bisa diproses dengan jangan menggantung. Ya. Wallahu a'lam.